Akhirnya sebagai manusia, Pak Jokowi menyampaikan ya penegasan bahwa sekalipun saya sudah dihina, dimaki, dicaci, dicela, difitnah, saya ngalah loh. Tapi kali ini ya beliau menegaskan kesabaran itu ada batasnya. Hal ini terkait dengan respon Pak Jokowi atas pertanyaan dari para wartawan yang menanyakan tentang apakah di balik statement konferensi pers Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan adanya utusan yang dikirim untuk meminta ya Pak Hasto selaku Sekretaris Jenderal untuk mundur dan Pak Jokowi jangan dipecat itu merupakan ya hasil suruhan dari Pak Jokowi sehingga ini mendatangkan amarah yang tentu punya makna tersendiri. Kita akan bahas hal ini lebih jauh lagi di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan suara yang memaki, meninggi, tetapi dengan penuh ya argumentatif, penuh dengan daya nalar. Itu yang kita ingin capai. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Teman-teman, kita akan bahas tentang persoalan ambang batas kemarahan Pak Jokowi ya, yang akhirnya banyak pihak yang sedang menunggu-nunggu kapan ini Pak Jokowi kehabisan ya, kehabisan daya sabarnya dan sebagainya. Dan hal itu punya misteri yang luar biasa, teman-teman. Ya, sebelum kita bahas, teman-teman kita akan baca sebuah buku ya, karena sedikit saya lagi refreshing ya, membaca sejarah pemikiran ekonomi ya, suatu buku yang lawas tapi menurut saya menarik untuk menjadi taman tamasya ya untuk pikiran yang penat dengan persoalan-persoalan tuding sana tuding sini ya. Sang Maestro, teori-teori ekonomi modern ya, sebuah narasi kritis menyikapi pergumulan intelektual dan kepedihan sosial ya di dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Ya, Max Skousen ya. Ini bukunya teman-teman ya. Nah, saya ingatkan teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN dengan sebidang tanah untuk rumah, kantor, atau usaha 10 kali 20, teman-teman cukup memulainya dengan 1 juta rupiah dan teman-teman bisa memiliki investasi itu. Ya, cek informasi lengkapnya di website kami bukanpartaipolitik.com. Baik teman-teman, kita kembali kepada bicara tentang persoalan Pak Jokowi ya. Saya sedang melihat-lihat buku ini dan mengamat-amati sebuah gambar ya tentang pendekatan pendulum teori ekonomi ya yang saling bersaing pada masanya, yaitu pendulum ekstra kiri ya, ekstrem kiri maksudnya yang diwakili dengan pemikiran-pemikiran yang radikal dari Marx atau Karl Marx ya. Kemudian ekstrem kanan diwakili oleh konservatif, pemikir konservatif yaitu Adam Smith ya, seorang juga sebagai seorang ekonom dan juga filsuf moral ya. Ini menarik dan di tengahnya ya ada pendekatan yang liberal ya yang diwakili oleh John Keynes ya. Dan ini kelihatannya ya, saya berimajinasi tentang melihat ekstrem kanan dan ekstrem kiri dalam konteks politik ya antara Pak Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari bawah pimpinan Mas Hasto. Oh, keliru ya, di bawah pimpinan Bu Mega. Jadi ini semacam ekstrem kanan dengan ekstrem kiri yang menunjukkan ya peta konflik yang sampai hari ini tidak pernah surut dan tidak bisa ditengahi ya oleh Pak Prabowo ya. Belum berhasil maksudnya ditengahi karena adanya sikap-sikap yang sangat ekstrim yang tidak mau bermediasi dan sebagainya. Ya, di sini yang menarik dalam pemikiran Adam Smith itu dia bicara tentang salah satu yang paling masyhur ya, yaitu persoalan invisible hand ya, adanya campur tangan ya, tangan yang tak tersembunyi, tangan gaib yang kemudian melakukan katakanlah sebuah tuh intervensi di market ya, di pasar bebas di mana pemerintah tidak boleh masuk dalam wilayah itu, biarkanlah tangan tersembunyi itu yang kemudian mendrive ya persoalan ekonomi, persoalan kebebasan individu dalam rangka mengupayakan kesejahteraannya ya, semacam pasar bebas lah
dan seterusnya ya. Kita tidak bahas tentang soal itu, tetapi kita meminjam imajinasi tentang invisible hand ya. Sebenarnya siapakah yang menjadi sang maestro dalam konteks kasus-kasus yang muncul hari ini ya, ketika Pak Jokowi selalu dituding sebagai pihak yang mengorkestrasi ya kriminalitas ya, kejahatan yang luar biasa yang dipandang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ulah dari Pak Jokowi ya, dan ini yang membuat Pak Jokowi merasa bahwa apa yang terjadi dengan persoalan penangkapan dan yang lain-lain soal kasus korupsi itu bukan karena campur tangan tersembunyi yang berasal dari tangannya ya, intervensi cawe-cawe ya, cawe-cawe hand gitu. Ya, artinya atas dasar intervensi Pak Jokowi secara politik ya dan seterusnya. Sehingga mengakibatkan ada kelompok-kelompok atau partai-partai tertentu, bahkan pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dan harus melakukan bereaksi atau merespon secara sengkot, membabi buta ya seperti itu ya. Jadi tidak lagi penuh pertimbangan ya. Jadi ini seperti sedang berada pada sebuah zero sum ya, permainan saling menghabisi ya. Kalau saya menang, Anda harus kalah ya. Kalau Anda kalah, ya saya menang, sama aja. Oke, sorry. Jadi kalau Anda menang, ya saya kalah. Kalau saya kalah, Anda menang. Begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya win-win solution. Yang sebenarnya kita harapkan adanya keseimbangan baru yang tercipta ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, negara ini bisa kolaps kalau orang kemudian terjerat dengan permainan zero sum ya, saling membuka kartu dan sebagainya ya. Karena seperti yang diakui oleh beberapa elit-elit politik yang wise mengatakan bahwa kita ini sebenarnya juga banyak nota merahnya, noda-noda merah. Ya kalau mau main buka-bukaan ya siapa yang akan tersisa ya seperti itu. Jadi semua terkena ya dalam konteks itu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, karena itu memang harus berhati-hati ya, ketika kita mau bicara tentang niatan untuk zero sum atau habis-habisan, ya negara ini akan habis nantinya. Bahkan ada pihak-pihak yang invisible hand yang diam-diam mulai menyetel sana sini dan kemudian kita lengah, hilanglah NKRI ini. Nah, ini yang kemudian kita ingin waspadai. Sekali lagi ya, ketika kita bicara tentang misalkan menilai apa yang Pak Jokowi sampaikan itu, ya bahwa kesabaran ada batasnya, beliau ini sebenarnya ingin merem laju agresivitas ya, agresifnya orang-orang tertentu yang ingin menghabisi Pak Jokowi dan keluarganya. Itulah yang kemudian memuncak menghadirkan sebuah proteksi alamiah dari Pak Jokowi ya, kalau orang digigit ya disakiti pasti akan bereaksi atau melawan ya, automatically ya, defense ya. Jadi sebuah upaya pertahanan diri ya, karena jangan sampai pembiaran terhadap dengan upaya-upaya fitnah, caci maki, ya menjelek-jelekan dan sebagainya itu pada akhirnya memang membuat Pak Jokowi dan keluarga ya dihabisi dalam tanda kutip ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ya. Saya kira ini yang kita mau support ya. Kalau misalkan ada klaim bahwa pihak PDIP merasa sedang dikriminalisasi, sedang dizolimi sedemikian rupa, bahwa partai atau elit-elitnya 9 orang sedang dibidik dan sebagainya, ya itu mari kita serahkan kepada mekanisme hukum ya. Kalau misalkan ini bicara tentang dalam catatan saya, ada kejahatan yang luar biasa yang mau ditujukan kepada PDIP dan elit-elit, saya kira ini harus diyakinkan ya, artinya perlu dibuktikan bahwa apakah tesis itu, prasangka itu benar-benar ada atau jangan sampai kemudian sudah menjadi sebuah faktor yang ditekankan, ditegaskan kalau terjadi penangkapan pada elit-elit PDIP itu karena adanya campur tangan orang-orang yang jahat ya terhadap PDIP dan sebagainya. Karena itu kita tertantang untuk melihat sebenarnya seperti apakah ya sangkaan-sangkaan, anggapan-anggapan dan proses-proses pengadilan yang dicurigai memang berpihak pada satu
kelompok kekuasaan yang tidak bermoral dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian kita ingin ikuti ya, tetapi mudah-mudahan para elit-elit partai dari partai manapun mencoba untuk melakukan kalkulasi kembali, hitung kembali tentang baik buruknya ya aspek manfaat dan ruginya dalam konteks perseteruan yang tidak pernah berakhir, karena bagaimanapun juga ya perseteruan itu bukan terjadi hanya dua pihak, tetapi bisa multi pihak ya, yang bisa kita lihat bahkan bisa tidak kita lihat ya. Karena sekali lagi ini bicara tentang politik, siapa dapat apa. Kita hormati ya perasaan Pak Jokowi, kita hormati ya upaya hukum yang dilakukan oleh PDIP, kita hormati ya penyelenggara atau aparat pemerintah, dalam hal ini juga adalah KPK, kepolisian, pengadilan ya, peran-peran jaksa, pembela dan seterusnya, semuanya kita betul-betul hargai dan kita tempatkan pada panggung yang terbuka untuk kita ikuti, dan masyarakat melakukan fungsi kontrol dalam membangun opini publik yang sifatnya tidak memanas-manasi, tidak menjatuhkan orang lain, tetapi ya merem sedikit bisa ya, sedikit-sedikit cubit juga boleh ya. Tetapi jangan punya niatan untuk menghabisi siapapun di negeri ini, karena kita adalah sesama anak negeri yang ya dalam konteks teori-teori ekonomi, ya ekonomi kesejahteraan, kita ingin ya negara ini memberikan kesejahteraan. Karena saya ingat salah satu filsuf yang mengatakan bahwa salah satu aktivitas kesibukan kita di dunia itu adalah mencari nafkah. Nah, mereka-mereka yang sedang berkonflik itu adalah orang tua, ayah, bapak yang kemudian punya tanggung jawab keluarga yang sedang mencarikan nafkah bagi keluarga mereka. Karena itu, yuk surutkan ya niat-niat untuk saling menghabis satu-satu dengan yang lain. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo untuk mengatakan mari kita bersih-bersih ya, berhenti dalam upaya untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, dan ya kalaupun tidak bisa dihindari, Pak Prabowo mengatakan apa boleh buat ya, bersih-bersih itu akan dilakukan. Tetapi harapan bukan partai politik, semoga semua merem diri dan mencoba untuk mencari kehidupan, kesejahteraan, nafkah dengan jalan yang ya yang tentu diterima oleh semua pihak ya, bukan partai politik.